Maha benar Anies dengan segala kegoblokannya. Ada yang mau bantah? Ditulis oleh Jemima Mulyandari di siwar.com. Halo, apa kabar? Bertemu lagi di channel Daily News bersama Suara Rahma. Kita semua tentunya masih ingat dengan sebuah kata kunci gubernur terbodoh yang langsung merujuk pada Gubernur DKI Anies Baswedan. Gubernur yang dipilih bukan berdasarkan kecakapan dan kecerdasannya dalam bekerja. Ya, Anies memang dipilih berdasarkan kesamaan iman plus kemahirannya mengolah kata. Padahal menjadi gubernur dibutuhkan kemampuan menata kota, bukan menata kata. Silakan dibantah jika hal yang saya tuliskan ini memang bisa dibantah. Jujur saya geli sendiri melihat para pendukung Anies yang selalu menghibur diri sekaligus menipu diri sendiri akibat tak mampu menerima kenyataan. Anies baru saja mengeluarkan kebijakan membatasi operasional transportasi umum guna menekan potensi penularan virus corona. Karena pembatasan operasional transportasi yang dilakukan Anies ini, antrean penumpang mengular di sejumlah stasiun MRT di Jakarta sejak Senin pagi 16 Maret 2020 yang justru meningkatkan resiko penularan virus corona itu sendiri. Hasilnya, tindakan Anies ini memang langsung dikoreksi oleh Presiden Jokowi yang mengingatkan pemerintah daerah agar tetap menyediakan layanan transportasi publik meski pemerintah mengeluarkan himbauan untuk beraktivitas, bekerja, belajar hingga beribadah di rumah. Tujuannya agar para penumpang bisa menjaga jarak dengan penumpang lainnya yang pasti berdampak pada berkurangnya penyebaran virus corona. Netizen plus 62 juga langsung dengan cepat merespon blunder kebodohan Anies yang syarat dengan muatan kejahatan dan kelicikan ini. Hasilnya juga manjur. Anies langsung mengembalikan jam operasional Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta seperti sedia kala mulai Selasa 17 Maret 2020. Anies banget kan ini? Polanya tetap sama kok, bikin kebijakan ngawur, syarat muatan kejahatan dan kelicikan, setelah ketahuan langsung dicabut dan diralat plus ngeles berkelit untuk menutupi kebodohannya, serta menyalahkan orang lain kalau memang diperlukan. Dan memang benar, tak perlu butuh waktu lama bagi Anies untuk ngeles berkelit dengan penuh percaya diri, menebalkan muka, menghilangkan rasa malu yang seharusnya dimiliki oleh setiap manusia yang hati nuraninya masih mampu membedakan hal yang baik dan yang jahat. Dalam potongan video rapat yang diselenggarakan Pemprov DKI Jakarta sepanjang 0,44 detik yang tersebar di medsos baik Facebook maupun Twitter, tampak di situ Anies bersama satuan kerja perangkat daerah lainnya tengah mengadakan rapat bersama untuk membahas pencegahan virus corona atau COVID-19, termasuk membahas tentang antrean panjang masyarakat di sejumlah titik transportasi publik di Jakarta pada hari Senin pagi 16 Maret 2020. Tadi pagi kendaraan umum dibatasi secara ekstrim. Apa sih tujuannya? Tujuannya mengirimkan pesan kejut kepada seluruh penduduk Jakarta bahwa kita berhadapan dengan kondisi ekstrim. Jadi ketika orang antri panjang, oh iya COVID-19 itu bukan fenomena di WA, WhatsApp yang jauh di sana. Ini ada di depan mata kita. Kalau kita tidak kirim pesan efek kejut ini ke penduduk di kota ini, masih tenang-tenang saja. Yang tidak tenang ini siapa yang menyadari ini? Kata Anies. Berikut ini video rapat tersebut. Para pembaca bisa menyaksikan betapa jahat dan liciknya mulut Anies di menit 4 menit 14 detik. Demi menutupi kebodohan, kejahatan, dan kelicikannya, Anies berkelit menjadikan warga yang antri transportasi sampai mengular sebagai objek alias kelinci percobaan pesan kejut. Padahal Anies tahu jika sekian banyak warga yang antri tadi sangat berpotensi terkena virus corona yang sampai sekarang belum ada obat dan vaksinnya. Manusia yang masih punya hati nurani baik pasti jijik dengan kelakuan Anies yang seperti ini. Dengan sadar dan sengaja Anies berkelit menutupi kebodohan, kejahatan, dan kelicikannya dengan mengorbankan nyawa manusia. Nyawa penduduk DKI yang mungkin saja sebagian besar adalah pendukung yang memilih Anies saat pilkada dulu. Anies tega mengorbankan nyawa para pendukungnya sendiri. Pemimpin macam apa ini? Data dan fakta sudah bicara. Jika kenyataannya seperti ini, masihkah kalian mengeraskan hati mendukung pemimpin jahat dan licik seperti Anies? Akhirnya penulis bisa mengambil kesimpulan,
Pemimpin goblok, jahat, dan licik lahir dari tangan pemilih yang goblok, jahat, dan licik pula. Barokallah Anies Baswedan. Makmur pejabatnya, mampus warganya. Adakah yang bisa membantahnya? Dan bagaimana menurut Anda teman-teman? Silahkan tulis komentar di bawah ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial Anda. Artikel ini bisa dilihat secara lengkap di halaman siward.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Daily News hari ini.